Saat kamu memasak mie dan memasukkan bumbu penyedapnya ke dalam air mendidih, sadarkah kamu bahwa air tersebut berhenti mendidih? Fenomena ini merupakan salah satu contoh dari sifat koligatif. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif. Sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama, kenaikan titik didih, delta TB. Yang kedua, penurunan titik beku, delta TF. Yang ketiga, penurunan tekanan uap, delta P. Nah, yang terakhir, tekanan osmotik, P. Titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair tertentu mendidih. Misalnya, untuk air, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Titik didih zat cair bergantung pada suhu, tekanan atmosfer, dan tekanan uap zat cair. Saat tekanan atmosfer sama dengan tekanan uap zat cair akan mendidih. Kalau kamu lagi masak mie, kan masukin mie-nya pas airnya mendidih tuh. Soalnya, kalau masukinnya sebelum mendidih, bakalan lebih lama mendidihnya. Karena molekul air yang harusnya menguap ketahan sama mie instannya. Biar mendidih, perlu suhu yang lebih tinggi. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ada yang menarik nih, pas kalian masukin bumbu minyak ke dalam air mendidih, air yang tadinya mendidih bakalan gak mendidih lagi, karena titik didihnya bakalan jadi lebih tinggi. Perhatikan keempat gambar tersebut. Pada pelarut atau air, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Pada non-elektrolit, titik didihnya adalah 100,2 derajat Celcius. Pada elektrolit lemah, titik didihnya 100,5 derajat Celcius. Dan pada elektrolit kuat, titik didihnya 101 derajat Celcius. Nah, dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka titik didih larutannya juga semakin tinggi. Menghitung larutan non-elektrolit. Rumusnya, delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan KB kali dalam kurung GR per MR kali 1000 per P tutup kurung. Menghitung titik didih larutan elektrolit dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. M yang ada dijabarkan menjadi gram per MR dikali dengan 1000 per P. Sementara untuk mendapatkan I, didapatkan rumus I sama dengan 1 ditambah A dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Berikutnya menghitung titik didih larutan. Dengan rumus kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Karena yang akan kita cari adalah titik didih larutan. Jadi titik didih pelarut murni pindah ke ruas yang lain. Jadi rumusnya titik didih larutan sama dengan kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut murni. Sebanyak 18 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram benzena. Larutan yang terbentuk mempunyai titik didih 1,8 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Jika tetapan kenaikan titik didih molal benzena adalah 3 derajat Celcius per molal, MR zat X adalah diketahui massa X 18 gram, massa pelarutnya yaitu 100 gram, titik didihnya 1,8 derajat Celcius, dan tetapan kenaikan titik didih molal benzenanya adalah 3 derajat Celcius per molal. Ditanya jumlah MR zat X tersebut adalah, pertama-tama mari masukkan rumus. Karena benzena merupakan larutan non-elektrolit, maka dapat diambil rumus berikut. Delta TB sama dengan KB kali M. Jabarkan molalitas larutan menjadi delta TB sama dengan KB dikali massa X per MRX dikali 1000 per massa pelarut. Hitunglah dengan menggunakan hal yang sudah diketahui. Delta TB-nya 1,8 sama dengan 3 dikali 18 per MRX dikali 1000 per 100.
Kemudian coret 0 yang di pembagian 1000 per 100. Pindahkan semuanya ke arah yang berlawanan dengan MRX. MRX sama dengan 3 dikali 18 dikali 10 per 1,8. Setelah dihitung, hasil MRX yang didapatkan adalah 300 gram per mol. Di antara larutan berikut yang mempunyai titik-titik tertinggi adalah larutan elektrolit kuat memiliki nilai A sama dengan 1, sehingga I sama dengan M. Berdasarkan nilai faktor Van Hoff atau I khusus larutan elektrolit, semakin besar nilai I, maka semakin tinggi titik didih larutan. Pada soal, jika nilai konsentrasi larutan sama, maka yang perlu diperhatikan adalah jenis larutan dan nilai I. NaCl adalah larutan elektrolit kuat dengan rumus kimia sebagai berikut. N adalah jumlah ion didapatkan 2 karena ion Na+ ada 1 dan ion Cl- ada 1 sama dengan 2. Di dalam pernyataan I sama dengan N, didapatkan N adalah 2. BaCl2 adalah larutan elektrolit kuat dengan rumus kimia sebagai berikut. N adalah jumlah ion didapatkan 3 karena ion Ba2+ ada 2 dan ion 2Cl- ada 1 sama dengan 3. Di dalam pernyataan I sama dengan N, didapatkan N adalah 3. Sementara option C, yaitu C2H6O2, D, yaitu CH3COOH, dan E, yaitu C6H12O6 adalah non-elektrolit. Maka, larutan yang memiliki titik didih tertinggi adalah larutan elektrolit kuat dengan nilai I terbesar, yaitu BaCl2. Titik didih zat non-elektrolit MR-nya sama dengan 180 dalam 100 gram air adalah 100,5 derajat Celcius. Massa zat non-elektrolit tersebut adalah diketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk zat non-elektrolit alfanya adalah 0 karena tidak terion sehingga faktor Van Hoff-nya sama dengan 1. Jadi, delta Tb sama dengan M etomolalitas dikali Kb dikali I. Jadi, delta Tb adalah Tb larutan dikurangi dengan Tb pelarut. Molalitasnya adalah mol per kilogram pelarut. Kb-nya itu 0,52 dan I-nya adalah 1. Jadi, Tb larutannya adalah 100,5, Tb pelarutnya 100. Mol adalah massa dibagi Mr dan kilogram pelarutnya adalah 0,1. Jadi, Mr-nya diketahui 180 sehingga jika kita hitung massanya adalah 17,3 gram. Zat X adalah asam organik non-elektrolit. Sebanyak 0,12 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram aseton sehingga larutan ini mendidih pada suhu 56,534 derajat Celcius. Jika titik didih aseton murni adalah 56,50 derajat Celcius dan Kb aseton adalah 1,7 derajat Celcius per molal, tentukan rumus kimia zat X. Sekarang, ayo cari jawabannya dengan menggunakan rumus delta Tb sama dengan M dikali Kb. Delta Tb dapat dijabarkan dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Sama dengan, sementara untuk M kita jabarkan menjadi N per massa si pelarut dikali dengan Kb yaitu 1,70. Masukkan angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tadi. Titik didih larutannya yaitu 56,534 derajat Celcius dikurang dengan titik didih pelarut yaitu 56,50 derajat Celcius. Sama dengan N dijabarkan kembali menjadi M per Mr atau massa per Mr. Dibagi lagi sama massa si pelarut yaitu kita dapatkan 0,1 dikali dengan Kb yaitu 1,70. 56,534 dikurang 56,50 adalah 0,034. Sama dengan masukkan massanya yaitu 0,12.
dibagi dengan MR-nya. Kenapa MR-nya kosong? Karena kita akan mencari CMR. Dibagi lagi dengan 0,1, lalu dikali dengan 1,70. Hasilnya kita dapatkan massa relatif atomnya yaitu 60 gram per mol. Hasil yang kita dapat dari MR tadi yaitu 60 gram per mol kita cocokkan ke dalam option. Yang option yang pertama yaitu C6H5OH. MR sama dengan 6 kali ARC ditambah 6 kali ARH ditambah 1 kali ARO sama dengan 6 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 72 ditambah 6 ditambah 16. Hasil akhirnya yaitu 94 gram per mol, berarti tidak cocok. Lalu option kedua yaitu C6H6. MR sama dengan 6 dikali ARC ditambah 6 dikali ARH sama dengan 6 dikali 12 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 72 ditambah 6 sama dengan 78 gram per mol. Hasilnya tetap tidak cocok. Lalu kita coba option ketiga yaitu C6H5CH2OCOCH3. MR sama dengan 9 kali ARC ditambah 10 kali ARH ditambah 2 kali ARO sama dengan 9 kali 12 ditambah 10 kali 1 ditambah 2 kali 16 sama dengan 150 gram per mol. Masih tidak cocok. Selanjutnya kita akan menguji option 4 yaitu CH3COOH. MR sama dengan 2 kali ARC ditambah 4 kali ARH ditambah 2 kali ARO sama dengan 2 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16. Hasil akhirnya yaitu 60 gram per mol. Berarti option D cocok. Walaupun option D cocok, kita tetap harus memeriksa option yang E yaitu HO2C CH2CO2H. MR sama dengan 3 kali ARC ditambah 4 kali ARH ditambah 4 kali ARO sama dengan 3 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 kali 16. Hasil akhir yang akan kita dapatkan yaitu 104 gram per mol. Jadi option yang benar yaitu D, CH3COOH. Farah melarutkan 5,85 gram NaCl dengan MR 58,5 dalam 200 gram air. Jika NaCl dalam air dianggap terionisasi sempurna, suhu saat larutan tersebut mulai mendidih adalah diketahuinya Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Diketahui masanya di situ 5,85 gram itu massa NaCl, terus MR-nya 58,5, terus massa airnya 200 gram, Kb airnya 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, Kb-nya 0,52 dikali mol kali 1000 per P dikali I. 0,52 terus dikalikan ke molnya itu kita dapatkan dari rumus M per MR, terus dapat hasilnya itu 0,1. Terus dikalikan 1000 per 200. Nah, I-nya itu 2 karena dia merupakan elektrolit kuat. Maka setelah dikerjakan hasilnya didapat 0,52. Terakhir kita cari TB-nya. TB-nya ini rumusnya delta TB ditambah TB murni. Kemudian delta TB-nya tadi kita dapat 0,52 ditambah TB murninya itu 100. Maka jika ditambahkan hasilnya 100,52 derajat Celcius.